Football lovers dan pemirsa Bola News Update, Timnas Indonesia hanya mampu bermain seri 1-1 melawan 10 pemain Thailand, pada laga grup A AFF 2022, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022, sore WIB. Hasil mengecewakan diberikan Timnas Indonesia kepada seluruh pecinta sepak bola Indonesia termasuk 50.000 supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno di antaranya Presiden Jokowi di mana dalam lanjutan grup A Piala AFF 2022 Sintayong belum bisa menaklukkan Thailand. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia besutan Sintayong sejatinya sempat unggul lewat eksekusi penalti Mark Locke pada menit ke-50. Skuad Garuda pun unggul jumlah pemain setelah satu pemain Thailand, Sanrawat Dehmiter, diganjar kartu merah pada menit ke-62. Namun, Indonesia tak mampu memaksimalkan keuntungan jumlah pemain. Bukannya menambah gol, Thailand yang bermain dengan 10 pemain justru mampu menyamakan skor pada menit ke-79. Sarah Yuyen lewat sepakan dari luar kotak penalti mampu menjebol gawang Nadeo Argawinata. Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan usai. Hasil imbang 1-1 membuat Indonesia tertahan di peringkat kedua klasemen grup A Piala AFF 2022 dengan koleksi 7 poin dari 3 laga. Indonesia hanya tertinggal selisih gol dari Thailand yang memimpin klasemen grup A Piala AFF 2022. Selanjutnya di laga terakhir grup A Indonesia melawan Filipina dalam partai penentuan apakah Indonesia berhasil lolos ke semifinal. Sebab jika Indonesia kalah melawan Filipina, dan di sisi lain Kamboja mampu menahan Thailand, maka Indonesia dan Kamboja memiliki poin sama yakni 7. Pertandingan Indonesia versus Filipina akan digelar di Rizal Memorial Stadium, pada Senin tanggal 2 Januari tahun 2002 menit ke-10. Akan tetapi, setelah itu, Thailand mulai mengambil alih penguasaan bola. Ketika memasuki menit ke-20, Thailand semakin sering memasuki sepertiga akhir wilayah permainan Indonesia. Skuad berjulukan Gajah Perang itu pun memperoleh percobaan tembakan pertamanya melalui sundulan Bordin Pala pada menit ke-22. Namun, sundulan Bordin Pala masih melambung di atas mistar gawang Nadeo Argawinata sehingga belum mengubah kedudukan 0-0. Setelah itu, Indonesia yang tampil di bawah tekanan juga sempat menciptakan beberapa peluang. Di menit ke-24, Egy mendapatkan umpan silang yang bagus dari Pratama Arhan, namun sayang sundulannya masih melayang di atas mistar gawang Thailand. Peluang terbaik dimiliki Indonesia yang lahir dari upaya Witan Sulaiman pada menit ke-39. Memanfaatkan kesalahan kiper Thailand, Witan berhasil merebut bola dari kaki Putau Cuik dan berhasil berhadapan dengan gawang kosong. Witan hanya perlu mengarahkan bola ke gawang Thailand yang sudah kosong, tanpa penjagaan. Namun sayang sontekannya masih melebar dari gawang Thailand. Seandainya dibawa sedikit lebih dekat ke gawang pun Witan sebenarnya unggul posisi langkah dari kiper Thailand. Witan tampak kurang tenang dalam melakukan penyelesaian akhir. Dia melewatkan peluang emas yang sejatinya berpotensi besar mengubah kedudukan menjadi 1-0. Dan ini, dalam AFF 2022 bukan kali pertama Witan gagal memasukkan bola ke gawang yang sudah kosong. Thailand terus memainkan ball possession, sementara para pemain Indonesia menunggu untuk melakukan serangan balik. Skor 0-0 bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Babak kedua. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia kembali mengambil inisiatif serangan, berusaha secepat mungkin mencetak gol. Baru 3 menit laga berjalan, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah tendangan Asnawi mengenai tangan Tiraton. Mark Locke yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses menuntaskan tugasnya dengan baik. Indonesia unggul 1-0 atas Thailand. Unggul 1-0 membuat Indonesia semakin percaya diri, skuad Garuda semakin agresif menyerang pertahanan Thailand. Indonesia semakin berada di atas angin setelah Thailand harus bermain dengan 10 pemain di menit ke-62. Sanrawat Dehmiter melakukan pelanggaran keras ke kaki Sadil Ramdhani sehingga wasit langsung memberikan kartu merah untuk sang pemain.
Unggul jumlah pemain, membuat Indonesia semakin meningkatkan serangan termasuk juga Sintayong yang banyak melakukan pergantian pemain, memasukkan pemain-pemain lebih menyerang. Terlihat ambisi Indonesia untuk mengalahkan Thailand dengan skor besar. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, timnas Thailand tidak patah arang. Skuad Gajah Perang bertahan dengan rapat dan sesekali melakukan serangan balik. Bahkan skuad asuhan Polking masih mampu memainkan ball possession kemudian dengan cepat memberikan umpan jauh ke depan. Taktik Polking ini terbukti jitu. Di menit 79 Thailand berhasil menyamakan kedudukan. Melalui skema serangan balik, memanfaatkan kesalahan umpan Asnawi, Sarah Yuyen bergerak ke tengah dari sisi kiri dan melepaskan tembakan keras. Bola masuk ke gawang Nadeo Argawinata. Skor sama kuat 1-1. Di masa injury time, timnas Indonesia punya peluang untuk menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas Mark Locke dari luar kotak penalti. Namun sayang tembakannya tepat mengarah ke kiper Thailand. Skor 1-1 bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Sekali lagi Alexandre Polking juru taktik Thailand mampu mempermalukan Sintayong, bahkan kali ini di Stadion Termegah Indonesia, di hadapan 50.000 supporter Indonesia termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikan langsung, Polking menunjukkan kelasnya tak mudah dikalahkan Sintayong. Hasil seri ini pun membuat sebagian pecinta sepak bola Indonesia kembali pesimis akan janji Sintayong yang pada gelaran AFF 2022 ini mampu membawa Indonesia juara. Dan itu harus mampu diwujudkan Sintayong. Semoga Indonesia juara. Pemirsa Bola News Update, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar mengenai laga Indonesia lawan Thailand. Termasuk juga peluang lolos Indonesia ke semifinal bahkan menjuarai AFF 2022. Bola News Update ucapkan banyak terima kasih pada yang selalu mendukung channel ini, dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam olahraga.